Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deza Syafitri. Kali ini saya akan membahas tentang profesi yaitu khususnya tobibun, yaitu dokter. Nah, di pembahasan kali ini selain mempelajari tentang profesi dokter itu sendiri, kita akan membahas struktur gramatikal yang akan disajikan dalam pembahasan materi kali ini. Nah, jadi tidak hanya membahas tentang profesi saja, tapi nanti ada teks deskriptif yang akan kita analisis struktur gramatikal bahasa Arabnya. Nah, yang akan kita bahas di pembahasan kali ini. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini sudah terdapat teks deskriptif yang akan yang sebagai pembahasan yang akan kita bahas di materi ini. Oke, sebelum itu kita akan membaca bersama-sama ya. At-tabibu huwa syakhsun ya'malu fi majalis siyahah. Lan yuhmilat tabibu mardahu abadan li'anna amalahu insaniyun ya'malut tabibu lailan wa naharan min ajli musa'adatin nas minat doruriyi an yafhamat tabibu halatal maridi jayyidan liyuqaddimal ilaja al-munasiba. At-tabibu an-najihu huwallazi lan yata'akhkhara an mawa'idihi walan yansa ada'a wajibatihi. Ala tabibi an yakuna saburan wa rahiman. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih struktur gramatikal yang yang ada di dalam teks ini gitu. Oke, langsung saja kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang amil yang menasabkan fi'il mudhari. Nah, kan kita tahu ya kalau misalnya fi'il itu sifatnya mabni, yang artinya dia itu harokat akhirnya tidak bisa berubah, ya kan? Dia itu nggak bisa dinasabkan, nggak bisa dimajzumkan, nggak bisa dijarkan, nggak bisa dimarfukan. Kenapa? Karena fi'il itu memang dia sifatnya mabni kayak gitu. Yang bisa kayak gitu itu cuman isim doang, kayak misalnya eh, fi fil maktabi. Nah, berubah kan jadi kasroh gitu kan. Dia itu cuman bisa diisim aja gitu. Tapi ada kata ada huruf yang dapat nih yang bisa mempengaruhi fiil tersebut tuh menjadi nasab kayak gitu, menjadi fathah. Nah, itu tuh fiil itu bisa berubah kalau kemasukan 10 huruf, 10 apa namanya? Fiil itu bisa berubah menjadi harokat akhirnya bisa berubah menjadi fathah ketika dipengaruhi oleh 10 huruf. Nah, 10 huruf ini yang bisa mengubah fiil menjadi nasab kayak gitu. Nah, dia pertama ada an, lan, idzan, lamukai, lan, pokoknya banyak tapi yang kita jelaskan kali ini hanya an dan lan. Nah, pertama an plus fi'il mudhari. Nah, jadi kalau misalnya huruf-huruf tadi itu hanya bisa mempengaruhi fi'il mudhari aja. Jadi fi'il madi itu nggak bisa dipengaruhi oleh si huruf-huruf tadi gitu. Dia cuman berlaku untuk fi'il mudhari aja gitu. Nah, ketika huruf an ini bertemu dengan fi'il mudhari, maka huruf fi'il mudharinya wajib berharokat fathah kayak gitu. Misalnya contoh pada kalimat yang terdapat di teks sebelumnya itu ada anyan
an yafhamat tabibu halah al-maridi jayyidan. Nah, an yafhama bukan an yafhamu kan. Yang kalau misalnya di tasrif lugawi itu kan yafhamu, yafhamani gitu. Nah, kalau eh, dikenai oleh huruf an ini jadinya an yafhama kayak gitu. An yafhama at-tabibu halatal maridil jayyidan kayak gitu. Terus selanjutnya adalah lan. Nah, ketika lan bertemu dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut harokatnya fathah kayak gitu. Jadinya ada juga di contoh di teks sebelumnya itu ada lan yuhmila at-tabibu maradahu abadan. Nah, di sini bukan an yuhmilu tapi an yuhmila gitu. Karena ada lan yang mempengaruhi perubahan harokat akhir pada fiil yuhmilu tadi. Nah, terus selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menganalisis teks yang di sebelumnya tadi, yang teks yang sudah kita baca tadi. Itu at-tabibu huwa syakhsun ya'malu fi majalis siyah fi majalis sihah lan yuhmilat tabibu maradahu abadan lianna amalahu insaniyun ya'malu tabibu lailan wa naharan min ajli musa'adatin nas minat doruriyi an yafhama at-tabibu halatal maridi jayyidan liyuqaddimal ilajal munasib. At-tabibu an-najihu huwallazi lan yatta'akhkhara an mawa'idihi wa lan yansa ada'a wajibatihi ala tabibi an yakuna saburan wa rahiman. Nah, di sini coba kita analisis teks yang dikenai amil an dan amilan. Nah, di sini ada kalimat yang sudah saya highlight fiil yang dikenai oleh huruf-huruf amil tadi yang dapat merubah harokat akhir dari fiil mudhari tersebut. Nah, misalnya di kalimat kedua nih, ada lan yuhmila at-tabibu mardahu abadan li anna amalahu insaniyun. Nah, di sini lan bertemu dengan yuhmilu, aslinya itu yuhmilu. Nah, tapi karena bertemu dengan lan, huruf yang dapat mempengaruhi harokat akhir dari fi'il mudhari, dia berubah menjadi fathah, lan yuhmila gitu. Jadinya lan yuhmila at-tabibu mardahu abadan li anna amalahu insaniyun. Nah, terus kemudian ada di kalimat keempat. Nah, di kalimat keempat ada nih an yafhamat tabibu halatal maridi jayyidan. Nah, di sini ada an yafhama. Jadinya kan aslinya yafhamu, tapi karena dikenai oleh an, jadinya an yafhama. Liyuqaddima ilajal munasiba. Nah, terus selanjutnya ada di kalimat kelima. Nih, lan yata'akhkhara an mawa'idihi. Nih, lan yata'akhkhara. Aslinya kan yata'akhiru aslinya kan. Nah, jadinya karena dikenai lan jadinya yata'akhkhara kayak gitu. Terus selanjutnya walan yansa ada wajibatihi. Nah, di sini ada huruf apa? Ada huruf lan ketemu dengan yansa. Lan yansa ada wajibatihi. Kemudian an yakuna saburan warahiman. Nah, yakuna berubah menjadi maksudnya harokat akhirnya tuh berubah menjadi fathah. Aslinya kan yakunu, bukan yakuna. Nah, tapi karena ketemuan jadinya yakuna.
an yakuna saburan wa rahiman. Nah, di sini ada tambahan kalau misalnya an ini apa namanya kalimat apa namanya fi'il mudhari yang dikenai an itu biasanya dia itu menjelaskan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tapi itu kayak udah pasti gitu akan terjadi gitu. Misalnya kayak eh ini an yafhama tabibu halatal marido jayidan. Jadi kayak udah pasti kalau misalnya seorang dokter itu memahami kondisi dari pasiennya dengan baik kayak gitu kan. Nah, terus habis itu kalau lan dia itu untuk menafikan. Menafikan itu meniadakan. Bukan meniadakan doang sih kayak kalimat tidak lah, kalimat negatif kayak gitu. Nah, lan ini artinya an yuhmilat tabibu mardahu abadan li anna amalahu insaniyun. Jadi dokter itu tidak pernah mengabaikan pasiennya. Iya dong, pasti maksudnya itu mas apa ya hal yang sudah menjadi lumrah gitu kalau misalnya dokter itu tidak akan mengabaikan pasiennya karena pekerjaan yang berkaitan dengan kemanusiaan kayak gitu kan. Kayak pernah nggak sih kalian ngeliat dokter yang dia itu mengabaikan pasiennya karena sakit? Kan enggak, karena pekerjaannya adalah tentang kemanusiaan. Jadi kayak udah pasti gitu loh. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan soal yang bisa Anda sekalian kerjakan di rumah. Nah, di sini ada satu soal atau libu an titik-titik yaktuba atau yaktubu duru suhu yaumiyah. Nah, tentukan yang benar itu yaktuba atau yaktubu ketika dikenai oleh an. Kayak gitu. Ini adalah struktur gramatikal bahasa Arab yang biasanya tuh ada di teks deskriptif seperti tadi. Nah, mungkin bisa dipelajari lebih lanjut, dibaca-baca lagi materinya, dipahami lagi, atau kalau misalnya belum paham, bisa diulangi lagi video ini, gitu, biar sampai kalian tuh paham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.